Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estima Samahrotul Ainin. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang analisis mitosis dan meiosis. Sebelumnya pasti kalian tahu kan apa itu mitosis dan meiosis. Jadi mitosis adalah pembelahan sel tubuh atau sel somatis yang menghasilkan buah anakan yang identik dengan induknya. Dan mitosis ini tuh terjadi pada jaringan yang meristematik, contoh pada ujung akar, ujung batang. Dan tujuan dari pembelahan mitosis adalah meregenerasi sel-sel yang rusak, perkembangan menjadi sel yang banyak, dan reproduksi sel dari individu yang bersel tunggal. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan khusus yang terletak pada organ reproduksi yang menghasilkan sel gamet yang jumlah kromosomnya itu setengah dari jumlah kromosom induknya. Contohnya kalau pada manusia itu kan 46 kromosom, itu menjadi 23 kromosom. Ini adalah proses pembelahan mitosis. Gambar ini sama kayak di modul, jadi kalau gambarnya kurang jelas, silahkan lihat di modul. Saya menggambarnya yang untuk menerangkan prosesnya saja. Jadi pada pembelahan mitosis itu terdapat dua tahap, yaitu karyokinese dan sitokinesis. Dan pada karyokinesis ini tuh ada profase dan metafase. Di sitokinesis ada anafase dan telofase. Oke, kita masuk ke fase pertama. Pada profase ini, nanti membran inti ini akan mulai menghilang dan kromosom ini akan memanjang dan menebal, dan di sini tuh terdapat dua kromatid. Nanti setelah itu tuh akan terbentuk benang spindle sehingga kromosom ini tuh akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah proses metafase. Pada fase ini tuh kromosom melakukan spiralisasi sehingga benangnya itu menjadi pendek, dan pada fase ini itu kromosom ini bergerak menuju bidang ekuatorial seperti yang ini. Terus setelah itu kromosom itu akan melekatkan diri dengan benang spindle pada sentromer dan kinetokor. Selanjutnya adalah proses anafase. Nah, pada proses anafase ini sentromer atau kinetokor akan membelah menjadi dua kan, dan kromatid ini akan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan. Jadi mereka tuh akan ke kutub yang berlawanan dan tidak seperti ini lagi. Nah, yang selanjutnya adalah fase telofase, yaitu ini sudah membelah menjadi dua, dan kromatid tunggal ini setelah sampai pada kutub itu kembali menjadi benang kromatin seperti ini dan membentuk dinding inti kembali seperti ini. Nah, pada proses telofase ini tuh disebut sitokinesis, yaitu proses yang berlangsung sehingga terjadi dua anakan sel yang sama dengan induknya atau identik. Ini adalah proses pembelahan meiosis. Oke, kita langsung masuk pada profase 1. Pada profase 1 ini masih dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu leptoten, zigoten, bagiten, diploten, dan diakinesis. Nah, pada leptoten itu penggandaan kromosom ini akan menjadi kromatid, dan selanjutnya zigoten itu tiap kromosom yang berpasangan ini akan membentuk struktur bivalen. Jadi ini tuh kromosom homolog akan membentuk struktur yang berpasangan. Lalu yang bagiten itu terjadi pertukaran materi genetik, dan yang diploten yaitu terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma. Dan diakinesis itu mikrotubulus atau benang spindlenya yang keluar dari sentriol nanti akan memanjang dan menempel pada kinetokor. Selanjutnya adalah metafase 1. Pada proses ini dinding inti kan mulai menghilang, lalu benang spindle pada kromosom homolog akan bergerak menuju ekuator. Selanjutnya yaitu anafase. Anafase 1 yaitu kromosom homolog ini akan berpisah ke kutub yang berlawanan. Ini kan berpisah kan dari yang awalnya. Sebenarnya itu ada agak dekat jaraknya. Nah, selanjutnya adalah proses telofase 1. Pada proses ini tuh retikulum endoplasma akan membentuk membran inti. Ini kan. Lalu membran inti dan anak inti ini akan kembali terbentuk, dan sel anakan ini akan memisah, yang semula seperti ini menjadi memisah seperti ini, dan terbentuk dua sel anakan yang
haploid atau N. Selanjutnya adalah proses meiosis 2. Sebenarnya proses ini tuh sama seperti mitosis, namun seselannya itu bersifat haploid atau N. Dan pada profase 2 ini tidak saya gambar, soalnya itu terjadi di antara ini, jadi tidak digambar tuh tidak apa-apa. Pada proses profase 2 itu pembelahan dua sentriol ini tuh menjadi dua pasang, jadi seperti ini ya kan. Terus yang selanjutnya itu metafase. Spindel ini tuh akan menghubungkan sentromer dengan kutub pembelahan kromatid, kan terbentuk benang spindel. Dan anafase 2 itu kromatid yang berpasangan ini saling berpisah, jadi mereka itu menuju kutubnya masing-masing. Dan pada fase telofase, itu fase paling akhir, itu terbentuk 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah. Jadi tadi adalah penjelasan singkat dari analisis mitosis dan meiosis. Apabila ada kurang pahaman atau ketidakjelasan, silahkan tanyakan pada eksperts kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan, tetap stay at home, dan lindungi diri dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.